Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah aplikasi komputer Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di antaranya ada saya sendiri, Safiana Jembroto, kedua ada Jody Arya Jati, ketiga ada Deritani Jibua, keempat ada Feni Aryani, kelima ada Fitri Lisdayanti, keenam ada Ririn Amanda, ketujuh ada Neda Wilianesa, kedelapan ada Yorgi Raplitiadi, kesembilan ada M.A.D. Julianda. Baik, untuk pembahasan kali ini kami akan membahas tentang manajemen referensi menggunakan Mendeley. Nah, tidak hanya sampai situ saja, mari kita dengarkan pembahasan tentang bagaimana cara menggunakan Mendeley, bagaimana cara mendownload Mendeley, apa saja kelebihan dan kekurangannya, apa saja fitur-fitur daripada Mendeley, dan penjelasan umum daripada Mendeley. Mari kita dengarkan, ini dia. Manajer referensi merupakan sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk mencari, mengakses dokumen untuk tujuan penelitian, serta dapat digunakan untuk mengekspor bibliografi berdasarkan metadata dalam software. Mengapa kita perlu memakai ataupun harus memakai manajer referensi? Karena manajer referensi mampu membantu kita sebagai mahasiswa dalam penyisipan, penulisan, dan pemformatan citasi ataupun citation. Dengan bantuan aplikasi ini, mahasiswa tidak akan lagi kesulitan dalam membuat citasi. Mendeley adalah sebuah perangkat lunak oleh sebuah upaya untuk mengintegrasikan Citation and Reference Manager ke sebuah jaringan sosial. Perangkat lunak Mendeley pada saat ini terbagi menjadi dua versi, yaitu ada Desktop Edition dan Institutional Edition. Perangkat ini bisa didapat secara gratis atau tidak berbayar dan sangat kompatibel dengan program pengolahan kata Microsoft Word. Beberapa fitur yang menjadi andalan Mendeley. Yang pertama, dapat digunakan pada MS Windows, Mac, atau Linux. Yang kedua, menampilkan metadata dari sebuah file PDF secara otomatis. Yang ketiga, backup dengan sinkronisasi data dari beberapa komputer dengan akun otomatis. Yang keempat, smart filtering dan tagging. Yang kelima, PDF viewer dengan kemampuan anotasi dan highlighting. Yang keenam, import dokumen dan makalah peneliti dari situs eksternal. Yang ketujuh, integrasi dengan beberapa perangkat lunak pengolah kata seperti MS, Word, OpenOffice, dan LibreOffice. Yang kedelapan, fitur jaring sosial. Dan yang kesembilan, iPhone dan iPad aplikasi. Kelebihan Mendeley. 1. Semua file yang telah kita masukkan dalam program Mendeley akan terdeteksi secara otomatis, baik berupa judul, penulis, halaman, volume TP file, abstrak, URL asal, dan sebagainya, tanpa harus kita masukkan satu persatu. Yang kedua, detail-detail yang telah terdeteksi tersebut dapat kita edit sesuai keinginan. Yang ketiga, keuntungan selanjutnya dengan fasilitas web import yang disediakan oleh Mendeley memudahkan kita dalam menambah file ke dalam program tersebut tanpa harus mengunduhnya terlebih dahulu. Yang keempat, kemudian Mendeley dapat langsung menghubungkan kita dengan website. Jadi, jika kita mempunyai akun Mendeley dapat disinkronkan langsung dengan data-data dan file-file yang ada di laptop atau komputer kita, sehingga dapat diakses kapanpun kita membutuhkannya dan dimanapun kita berasal, asal ada jaringan internetnya. Yang kelima, setiap karya tulis ilmiah yang kita upload ke dalam program Mendeley akan terurut secara otomatis, baik penulis, judul, tahun, dan penerbit, sehingga dalam membuat daftar pustaka penulis tidak harus mengurutkannya lagi. Kelemahan Mendeley. 1. Mendeley desktop akan mengupload semua file yang ada di hard disk lokal ke website Mendeley. Ini akan bermasalah dengan hak akses pada file-file tersebut, apalagi jika didapatkan dari jurnal yang berbayar. 2. Restore hanya berlaku untuk komputer yang sama dalam satu instansi yang sama. Jika berbeda komputer,
atau bahkan neo-instalasi OS, maka Mendeley akan menolak dan meminta untuk login ke website melalui SYN. 3. Hanya artikel open access full text yang dapat diakses dari pencarian literatur yang Anda lakukan di Mendeley. Alternatifnya, Anda dapat melakukan pencarian melalui database eksternal dan menyimpan file PDF full text-nya lalu impor ke Mendeley. 4. Ruang penyimpanan yang terbatas, yaitu sekitar 2 GB. Saya akan menjelaskan cara mendownload Mendeley. Caranya, yang pertama kita buka Chrome, kemudian kita ketik di sini mendeley.com. Setelah muncul halaman seperti ini, klik download di pojok kanan atas. Kemudian ada 3 pilihan untuk Windows, Mac OS, dan untuk Linux. Karena saya menggunakan Windows, maka saya klik for Windows. Setelah itu kita tunggu downloadnya selesai. Setelah selesai mendownload, kita klik Mendeley-nya, kemudian klik Run, kemudian klik Next, kemudian klik I agree, kemudian Next lagi, kemudian Install. Kita tunggu sampai Mendeley-nya sudah selesai terinstall. Setelah selesai terinstall, kita klik Finish, kemudian kita buka Mendeley-nya. Jika kalian belum mempunyai akun Mendeley, kalian kembali ke Chrome tadi, kemudian create account. Karena saya sudah mempunyai akun Mendeley, maka saya tidak perlu mendaftar lagi. Saya langsung saja login. Setelah login, muncullah tampilan seperti ini. Selanjutnya, agar aplikasi Mendeley ini terhubung ke MS Word, yang kalian harus lakukan adalah klik Tools, kemudian klik Install MS Word. Maka aplikasi Mendeley telah terhubung dengan MS Word. Baik, di sini kita akan belajar bagaimana cara mengaplikasikan aplikasi Mendeley kita ke dalam manajer referensi di dalam karya tulisan kita. Di sini saya sudah punya sebuah jurnal. Nah, apabila kita ingin menambahkan referensi dari jurnal lain, kita bisa menggunakan aplikasi Mendeley dengan cara sebagai berikut. Yang kita perlukan adalah jurnalnya dan juga beberapa jurnal lain sebagai referensi. Untuk mengaplikasikannya, kita yang pertama kali kita klik Add dan menambahkan Add Files. Nah, kita nanti bisa memilih file mana atau jurnal mana yang akan kita masukkan. Untuk lebih mudahnya, kita akan menggunakan metode drag and down. Jadi kita tinggal perlu menarik saja dan menaruhnya ke Mendeley. Nah, di dalam Mendeley kita bisa lihat apa saja atau rincian apa saja dari jurnal ini, seperti jurnalnya, tahun pembuatannya, volume, halamannya berapa, lalu abstraknya sudah bisa kita lihat. Di dalam Mendeley ini bisa kita lihat di sini adalah fitur file, kita bisa menambahkan file, menambahkan folder, melihat foldernya, lalu memasukkan manual file yang ini kita masukkan manual. Lalu ada juga import untuk mengambil jurnal yang tadi atau melakukan endnote. XML di sini adalah misalkannya ada file-file yang berbentuk XML bisa kita masukkan. Lalu ada export, merge dokumen, kita bisa memerge dokumen kita atau merging dokumennya. Lalu kita bisa ekspor PDF kita. Lalu ada bisa menghapus dokumen, lalu menghapusnya dari folder, mengubah namanya, Lalu di sini ada juga untuk sync out dari email yang sudah kita sync in tadi atau login, lalu kita bisa keluar. Lalu di sini ada fitur edit. Kalau fitur edit itu sama saja seperti pada umumnya, ada undo, redo, find, cut dan sebagainya. Di sini ada new folder dan new group. Di sini kita bisa mensortir jurnal kita sesuai dengan yang kita butuhkan. Ada view. Nah, di sini ada beberapa fiturnya. Library as citizen. Bisa kita klik, dia akan berbentuk seperti ini. Lalu library as table, nah dia akan berbentuk seperti ini.
Lalu ada tools di sini, ada install web importer. Kita bisa menguninstall Microsoft kita, lalu menduplikat dan beberapa macam pengaturan-pengaturan yang lain. Nah, sekarang kita lanjutkan ke sesi yang berikutnya. Sekarang, bagaimana caranya untuk memasukkan manajer referensi yang di sini atau jurnal-jurnal sebagai referensi kita di Mendeley ke dalam jurnal kita. Nah, caranya sebagai berikut. Apabila pembahasan dari definisi bahasa pemrograman ini kita dapatkan dari referensi jurnal Pratama Muhammad Taufik ini, nah caranya itu sangat mudah. Kita hanya perlu melakukan klik kanan pada kalimat terakhir, lalu kita insert citizen, lalu kita harus ingat siapa nama pengarangnya atau nama dari jurnal kita. Nah, ini Pratama Muhammad Taufik. Jadi langsung saja kita klik di sini nanti Pratama. Lalu kita bisa lihat di sini sudah ada jurnalnya, kita klik lalu oke. Di sini sudah ada. Nah, kita di sini bisa mengganti stylenya. Kita bisa menggunakan IE. Dia akan berubah jadi angka atau menggunakan yang ini tadi. Dia akan berubah menjadi nama pengarangnya. Kita gunakan yang ini saja. Lalu misalkannya sejarah perkembangan bahasa pemrograman itu kita ambil dari salah satu jurnal kita yang ini. Misalkannya dari Ramadhani Fatin. Misalkannya ini, kita klik insert citizen, lalu kita harus ingat Ramadhani Fatin. Sudah ada Ramadhani Fatin, lalu kita klik OK. Nah, dia sudah ada. Lalu yang berikutnya, misalkannya penjelasan dari jenis-jenis bahasa pemrograman ini kita ambil dari salah satu judul jurnal kita juga, yaitu teori dasar yang ini. Kita hanya perlu mengulang langkahnya, insert citizen, lalu kita klik saja teori dasar atau dasar teori tadi. Ini sudah ada, langsung kita klik, lalu klik OK. Nah, ini sudah ada. Lalu di sini juga, misalkannya generasi kedua 2GL kita dapatkan dari salah satu jurnal kita tadi. Anggap saja ini Tekno Jurnal. Lalu kita lakukan langkah yang sama dengan mengklik insert citizen, lalu kita klik Tekno Jurnal. Nah, di sini sudah ada. Kita pilih yang ini misalkannya, lalu kita klik OK. Nah, ini sudah ada. Lalu kita tambahkan lagi, misalkannya bahasa pemrograman basic. Di paragraf ini kita dapatkan dari salah satu jurnal yang ini, Isrokmi Asnurul. Lalu kita lakukan langkah yang sama, insert citizen, lalu klik nama atau kita klik nama atau kata kunci dari jurnal kita tadi. Lalu kita klik OK. Di sini sudah ada. Nah, apabila kita ingin membuat referensi, itu kita tinggal menggunakan fitur insert bibliography. Kita klik insert bibliography. Nah, otomatis nanti langsung sudah ada referensi dari jurnal-jurnal yang sudah kita masukkan tadi. Baik, mungkin ini sekurang lebih caranya untuk menggunakan aplikasi Mendeley. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan. Baiklah, barangkali mungkin teman-teman mengalami kendala di dalam pendownloadan Mendeley seperti ini. Nah, hal tadi itu terjadi dikarenakan Mendeley-nya sudah terdownload tetapi tidak bisa dibuka. Nah, ada cara yang harus kita lakukan supaya Mendeley kita bisa terpakai dan bisa kita gunakan. Mari kita lihat tutornya. Langsung saja kita buka Google.
Nah, langsung saja kita ketik PC Redis 2015. Kita pilih paling atas. Nah, setelah itu kita ke bawah. Nah, di sini ada tulisan download. Kita lihat dulu detailnya. Nah, di sini ada 64 XC dan 86 XC. Nah, apa artinya itu? Apabila dia 64 XC berarti sistem laptop Anda atau teman-teman semuanya itu 64 bit. Tapi apabila 86 berarti 32 bit. Kita lihat sistem requirements. Nah, ini berlaku juga untuk Windows 10, Windows 7, Surface Pack 1, Windows 8, Windows 81, Windows Server 2003, Surface Pack 2, Windows Server 2008, dan Windows lainnya. Ada juga install instruction-nya. Dan ada juga related resources-nya. Mari kita langsung download. Nah, ini kita akan dihadapkan lagi dengan file name 64 sama 86. Nah, seperti yang saya katakan tadi, apabila dia 64 berarti sistem type laptopnya 64 bit, tetapi apabila dia 86 berarti dia 32 bit. Nah, bagaimana cara kita bisa mengetahui sistem type laptop kita? Langsung saja kita ke penyimpanan kita. Nah, ini ada komputer, langsung kita klik aja kanan, kita pilih properties. Setelah itu kita lihat sistem type. Berhubung karena laptop saya 32 bit operating systemnya, langsung saja kita pilih yang 86. Kita nextkan aja. Nah, ini sudah terdownload langsung secara otomatis. Nah, setelah itu kita lihat pada penyimpanan kita, pada bagian download, apakah dia sudah terdownload. Nah, ini sudah terdownload PC Redis 86. Langsung saja kita run. Kita klik. Nah, setelah itu kita close. Langsung saja kita buka aplikasi Mendeley kita yang sudah kita download. Ataupun jika teman-teman belum mendownload, silahkan di-download terlebih dahulu. Tetapi apabila tidak terbuka, diharapkan untuk mendownload PC Redis-nya dulu. Kita klik. Nah, Mendeley-nya sudah terbuka. Apabila teman-teman sudah mendaftar Mendeley, langsung saja sambungkan pada microsupport. Nah, karena berhubung Mendeley saya sudah saya daftarkan dan saya mendaftarkannya melalui masuk ke Gmail saja dan sudah saya sambungkan pada microsupport, jadi Mendeley saya sudah siap untuk dipakai. Itu adalah cara mengatasi kendala apabila Mendeley